Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nani Indrawati. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam video ini, saya ingin berbagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah dengan judul Berdiferensiasi dengan Pemimpi, pembelajaran bahasa Inggris melalui permainan. Guru adalah agen perubahan utama dalam proses pendidikan. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga memahami serta mengakomodasi perbedaan individu di kelas mereka. Karakteristik, gaya belajar, kecerdasan peserta didik merupakan hal yang perlu diketahui oleh guru. Dengan mengetahui hal tersebut, maka guru dapat merancang pembelajaran dengan optimal. Dengan demikian juga, jika masing-masing karakteristik peserta dipahami, maka masing-masing peserta didik akan merasa diperhatikan dan akan melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan tanpa tekanan. Sebagai pendidik, guru memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu merencanakan dengan cermat sehingga setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristiknya. Ini adalah tantangan yang sering saya hadapi, terutama dalam mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam proses pembelajaran, saya dihadapkan pada beragam karakteristik peserta didik, mulai dari mereka yang sangat memahami materi hingga yang memerlukan bantuan lebih intensif. Untuk mengatasi tantangan ini, saya harus dapat memperlakukan setiap siswa dengan pendekatan yang berbeda. Saya juga harus mampu merancang pembelajaran dengan metode dan media yang dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dalam praktik baik ini, saya menggunakan permainan sebagai metode pembelajaran. Metode ini telah terbukti menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan memberikan dampak positif pada kemampuan berbahasa Inggris siswa. Praktik pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan, karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Dalam cerita praktik baik ini, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta kreatif dan menyenangkan. Sebagai guru bahasa Inggris, saya berperan untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Tantangan saya dalam praktik baik ini adalah: pertama, bagaimana merancang modul ajar berdiferensiasi. Kedua, bagaimana melaksanakan asesmen di awal pembelajaran. Ketiga, bagaimana merencanakan tindakan yang sesuai untuk peserta didik berdasarkan kesiapan belajar mereka. Keempat, bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir, bagaimana melaksanakan asesmen. Dalam mencapai tujuan praktik baik ini, saya tidak hanya melibatkan siswa, namun saya juga melibatkan kepala sekolah dan rekan guru untuk berdiskusi terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Saya meminta masukan dari mereka tentang strategi pembelajaran yang tepat, media yang diperlukan, jenis permainan yang cocok untuk materi yang telah ditentukan, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, saya mulai dengan menyusun modul ajar. Saya memilih materi profession karena sesuai dengan program yang telah saya susun. Tujuan pembelajaran dari modul ajar ini adalah peserta didik dapat menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks deskriptif tentang profesi. Dari tujuan pembelajaran tersebut, saya mengidentifikasi kemampuan prasyarat yang perlu dikuasai siswa, yaitu struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif, serta kosakata terkait profesi. Saya selanjutnya menyusun soal sebanyak 10 soal terkait kemampuan prasyarat tersebut. Soal berbentuk tes tulis pilihan ganda.
Pada saat pelaksanaan pembelajaran, seperti biasa saya mengawali pembelajaran dengan salam, berdoa, memeriksa kehadiran siswa, mereview kembali pelajaran sebelumnya, dan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran hari itu. Saya selanjutnya menyampaikan informasi terkait asesmen awal pembelajaran dan dilanjutkan dengan pembagian soal. Setelah siswa selesai menjawab soal, saya kemudian memeriksa jawaban mereka dan menganalisis hasil asesmen awal. Dari hasil asesmen tersebut, saya membagi kelompok siswa menjadi kelompok siswa yang paham utuh, siswa yang paham sebagian, dan siswa yang belum paham. Kegiatan saya lanjutkan dengan ice breaking. Saya memberikan permainan yes-no dengan menggunakan gerakan melompat sesuai arahan saya. Hal ini bertujuan memberikan semangat untuk memulai pembelajaran setelah selesai mengerjakan soal. Setelah itu, saya memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik terkait materi dan menyampaikan materi secara umum. Selanjutnya, saya mengajak para siswa bermain bersama-sama sambil memperkenalkan permainan ini. Berdasarkan data hasil asesmen awal, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memberikan kegiatan yang berbeda pada tiap kelompok siswa. Kelompok dengan siswa yang paham utuh, saya berikan permainan melengkapi deskripsi profesi seseorang. Untuk kelompok yang paham sebagian, saya berikan permainan untuk mencocokkan profesi dengan deskripsinya. Sedangkan untuk kelompok yang belum paham, saya berikan permainan mencocokkan gambar dengan nama profesi dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan penguasaan kosakata mereka. Pada kegiatan berikutnya, saya membagi siswa ke dalam kelompok dengan menggabungkan semua kriteria siswa secara merata, sehingga dalam tiap-tiap kelompok terdapat siswa yang paham utuh, paham sebagian maupun yang belum paham. Tujuannya adalah siswa yang paham utuh dapat menjadi tutor sebaya dalam kelompoknya. Setelah mengerjakan lembar kerja, masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan jawaban mereka ke depan kelas. Good morning. My group will present about a description of someone's profession. He is a chef. Pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan permainan ini memberikan semangat dan antusiasme dalam belajar. Selain itu, kemampuan siswa dalam bahasa Inggris juga meningkat. Hal ini terbukti dari komentar-komentar positif yang diberikan oleh peserta didik terkait pembelajaran yang telah berlangsung. Saya senang sekali belajar hari ini karena kita bisa bermain sambil belajar. Ada gamenya, ada pelajarannya juga. Jadi, saya jadi lebih mudah memahami pelajaran karena bisa seru-seruan sambil belajar. Jadi, belajar menyenangkan. Saya senang sekali pelajaran hari ini. Banyak gamenya. Materinya juga mudah dipahami. Diskusi kelompoknya juga seru karena ada teman yang ajari. Pokoknya pelajaran tadi sangat seru. Saya berharap bahwa praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan permainan adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Demikian video dari saya, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.